kali ini saya akan menjelaskan sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, karangan Dr. Ujang Carda. Dalam buku karangan Dr. Ujang Carda tersebut terdapat 6 bab dan 1 penjelasan akhir. Bab yang pertama yaitu mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bab yang kedua yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab yang ketiga yaitu memahami Pancasila dan ideologi negara. Bab yang keempat yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bab yang kelima yaitu memahami negara hukum, HAM, dan demokrasi. Bab yang keenam yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan negara Indonesia. Dan penjelasan yang terakhir yaitu tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Langsung saja ke penjelasan bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Dalam bab ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di poin yang pertama ada 2 penjelasan yaitu perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia. Langsung saja ke penjelasan yang pertama yaitu perubahan pendidikan ke masa depan. Dengan cara mempersiapkan pribadi sebagai warga negara yang baik dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan suatu bangsa. Penjelasan selanjutnya yaitu dinamika internal bangsa Indonesia. Dalam kurun dasawarsa terakhir, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang sangat luar biasa. Misalnya, transparansi yang membuat hampir tak ada batas kerahasiaan di negara Indonesia. Ada 2 faktor yang menyebabkan melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang mengakibatkan filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Yang pertama yaitu faktor eksternal berupa pengaruh globalisasi yang disemangati oleh liberalisme yang mendorong kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Yang kedua yaitu faktor internal bersumber dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi muncul kesalahan sebagian masyarakat yang memahami bahwa Pancasila adalah alat legitimasi kekuasaan Orde Baru. Poin yang kedua yaitu pengertian tujuan PKN. Dalam poin ini terdapat 2 penjelasan. Yang pertama yaitu pengertian PKN. PKN mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik dan tentunya menjunjung tinggikan nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai dasar negara Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan PKN. Tujuan pendidikan kewarganegaraan Perintah Negara Indonesia adalah melindungi setiap warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Poin yang terakhir yaitu landasan PKN. Dalam poin terakhir terdapat dua penjelasan, yaitu landasan ilmiah dan objek kajian PKN. Penjelasan yang pertama, landasan ilmiah, dasar pemikiran PKN. Jadi, setiap warga negara Indonesia dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi bangsa dan negaranya. Objek pembahasan PKN. Objek pembatasan PKN secara ilmu harus jelas baik material maupun objek formalnya. Penjelasan selanjutnya yaitu objek kajian PKN. Objek kajian PKN itu seperti filsafat Pancasila, identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara, negara dan konstitusi, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia, geopolitik Indonesia, dan yang terakhir yaitu politik Indonesia. Penjelasan selanjutnya yaitu bab 2 mengenai memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Di bab ini terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu proses berbangsa dan bernegara. Asal-usul bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Sejak tahun 2000 sebelum Masehi sampai dengan 500 sebelum Masehi, atau setara dengan zaman batu Neolitikum sampai zaman perunggu. Pendapat Heini Geldrin ini dilatar belakangi oleh banyak penemuan peralatan manusia purba masa lampau yang berupa batu beliung berbentuk persegi di seluruh daerah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Peralatan manusia purba ini sama persis dengan peralatan manusia purba di Asia Tenggara seperti Myanmar, Malaysia, dan Kamboja, serta Vietnam dan sekitar wilayah Yunani lainnya. Migrasi manusia purba daratan Yunani menurut Geldrin bukan hanya terjadi sekali saja, tetapi gelombang migrasi juga terjadi di tahun 400 sebelum Masehi sampai dengan 300 sebelum Masehi, atau bisa disebut juga dengan zaman perunggu, yaitu bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero-Melayu, serta bangsa primitif. Tujuan identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam pembentukan organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Selanjutnya yaitu asal-usul Indonesia. Istilah Indonesia berasal dari kata Latin yaitu Indo yang berarti Hindia, dan berasal dari kata Yunani yaitu Nesos yang berarti pulau, serta berasal dari kata Jama yaitu Nesio yang berarti pulau. Dapat kita simpulkan dari semua arti bahwa Indonesia itu adalah pulau-pulau Hindia. Selain itu, istilah Indonesia juga bisa dikenal dengan istilah Nusantara.
yang berasal dari kata Jawa kuno, yaitu masa yang berarti pulau dan yang berarti hubungan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kata Nusantara berasal dari rangkaian pulau-pulau. Istilah Indonesia pertama kalinya ditemukan oleh ahli Inggris yang bernama Richardson Logan pada tahun 1850 dalam Ilmu Bumi. Poin selanjutnya yaitu identitas nasional. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identisi yang berarti secara harfiah yaitu ciri-ciri atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakan dengan adat suatu daerah dengan daerah lainnya. Sedangkan nasional yaitu identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar diikat oleh kebersamaan baik itu fisik seperti budaya, agama maupun non-fiksi seperti keinginan. Unsur-unsur identitas. Menurut Ubaidillah, terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Yang pertama yaitu pola perilaku, kedua lambang-lambang, ketiga alat penangkapan, dan yang terakhir adalah tujuan yang ingin dicapai. Keberagaman macam identitas nasional harus disikapi dengan bijaksana. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Proses pembentukan suatu negara harus mempunyai identitas-identitas untuk menyatukan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Faktor yang diperkirakan menjadi identitas suatu bangsa menurut Ramlan Subakti yaitu yang pertama yaitu primordial, yang kedua sakral, yang ketiga tokoh, keempat sejarah, kelima kelembagaan, yang keenam perkembangan ekonomi, dan yang terakhir yaitu kesediaan bersatu dalam kebersamaan. Selanjutnya yaitu identitas nasional Indonesia sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional merupakan suatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan oleh karena itu dibuat dan dibentuk serta disepakati oleh warga bangsa sebagai identitas setelah mereka bernegara. Ada beberapa bentuk identitas nasional yaitu yang pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang kedua yaitu sang merah putih sebagai bendera negara. Yang ketiga yaitu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang keempat yaitu burung Garuda sebagai burung khas Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia.
Poin yang terakhir yaitu Pancasila sebagai identitas nasional negara Indonesia. Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang berani semua tingkah laku beserta tindakan ataupun tingkah laku masyarakat Indonesia harus disertai keyakinan dan penjiwaan. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang memahami Pancasila dan ideologi negara. Dalam bab ini terdapat 3 poin yang terdiri dari yang pertama, pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, dan pengertian dasar. Cita-cita dan logos berarti ilmu. Secara umum, pengertian ideologi bisa dikatakan seperti kumpulan-kumpulan, gagasan-gagasan, ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik. Termasuk di dalamnya terdapat bidang pertahanan, keamanan, budaya, sosial, dan keagamaan. Poin yang kedua yaitu makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Ideologi merupakan sebagai sumber motivasi bagi bangsa negara atau sumber semangat bagi kehidupan. Oleh karenanya, ideologi akan menjadikan realitis manakala terjadinya orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat, bangsa, dan bernegara dengan ideologi. Dengan demikian, ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif, bahkan bersifat reformatif dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya. Poin yang terakhir dalam bab ini yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadilan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan masyarakat. Yang kedua yaitu ideologi liberalisme. Dari konteks masyarakat Eropa, di mana sistem sosial ekonomi dikuasai oleh kaum feodal dan memindah hak-hak individu. Masyarakat terbaik memuat paham liberal yang memungkinkan individu mengeluarkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Hal ini mengharuskan individu untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu ideologi konservatif. Ideologi konservatif ini kebalikannya dengan ideologi liberalisme, yaitu lebih mencangkup pada paham masyarakat dan kelompok masyarakat yang lain, bukan sekedar penjumlahan unsur-unsurnya saja, tetapi kelompok yang paling banyak menciptakan kebahagiaan, yaitu ideologi sosialisme komunisme. Paham sosialis lebih didasarkan pada
pandangan manusia, kemanusiaan, dan menganut kesempurnaan watak manusia. Berkeyakinan bahwa perubahan dapat dilakukan dengan cara damai, dengan demokratis. Lebih luas dalam hal perjuangan, perbaikan nasib buruh secara bertahap, dan dalam kesedihan peran, serta dalam pemerintahan yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Paham komunis berkeyakinan bahwa perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi dan pemerintahan oleh diktator profesional sangat diperlukan oleh transisi pada masa tersebut. Dan yang terakhir yaitu ideologi fasisme. Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dalam segala kemegahan, upacara, dan simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara tersebut. Selanjutnya yaitu bab 4, menjelaskan tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Poin yang pertama yaitu memahami negara. Penjelasan yang pertama mengenai memahami negara yaitu pengertian negara dan unsur-unsur negara. Negara adalah suatu lembaga institusi atau di mana suatu wadah manusia untuk mencapai tujuan dan kegiatan-kegiatannya. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kualifikasi seperti penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya. Kedua, yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi negara. Hakikat negara yaitu adalah suatu organisasi yang baik dalam hal statis maupun dinamis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan negara tersebut. Tujuan negara menurut J. Behrens bahwa tujuan negara yaitu pemeliharaan, baik itu dalam pemeliharaan ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam arti seluas-luasnya. Poin selanjutnya yaitu memahami konstitusi. Peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara secara umum dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara tersebut berjalan dengan tertib, teratur, dan tidak ada tindakan sewenang-wenangnya yang dilakukan pemerintah oleh rakyatnya. UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu kedudukan pembukaan UUD 1945 dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah pembukaan UUD 1945. Hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan UUD 1945 yaitu antara MPR dan Presiden, antara DPR dan MPR, antara Presiden dan DPR, antara DPR dan Menteri-Menteri, antara Presiden dan Menteri-Menteri, antara BPK dan DPR,
antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lain, yaitu antara Mahkamah Agung dengan negara-negara lainnya. Poin yang terakhir yaitu memahami warga negara Indonesia. Warga negara yaitu adalah warga atau salah satu anggota organisasi yang berada di dalam negara. Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki syarat utama yaitu memiliki warga negara. Di samping harus ada wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak suatu negara yaitu salah satunya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kewajiban warga negara salah satunya yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam ketertiban bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Ada 3 hal penting yang wajib dalam hal pelaksanaan hak tersebut, yaitu pertama, Pancasila harus dimengerti dengan tepat dan benar. Kedua, yaitu pedoman pelaksanaan, dan yang terakhir, perlunya petugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Penjelasan selanjutnya dari bab 5 yaitu tentang memahami negara hukum, HAM, dan demokrasi. Dalam bab ini terdapat 3 poin penjelasan, yaitu yang pertama memahami negara hukum, yang kedua memahami HAM, dan yang terakhir memahami demokrasi Indonesia. Memahami negara hukum. Pengertian dan cara negara hukum. Istilah negara hukum juga bisa disebut rule of law, merupakan istilah yang muncul pada abad ke-19. Tetapi sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17. Seperti contohnya di negara Eropa Barat. Bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kemanusiaan yang tidak terbatas dari penguasaan. Latar belakang sejarah sangat dipengaruhi oleh paham-paham hibernasi dan idealisme yang kebanyakan dianut oleh negara-negara besar. Hak manusia yang merupakan ide universal dan merupakan milik manusia dimanapun berada. Fase sejarah negara hukum, fase sejarah perkembangan negara hukum didahului oleh munculnya sistem pemerintahan dalam negara polis. Selanjutnya munculnya negara hukum material dengan memberikan legislatif bagi negara untuk melakukan intervensionis dan perkembangan negara. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 ayatnya sebagai negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, kenegaraan, dan pemerintah harus disertai dengan senantiasa berdasarkan asas dan hukum. Poin selanjutnya yaitu memahami hak asasi manusia.
Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Tahun 1945, negara RI bahwa model yang dianut adalah negara hukum. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia terketik dapat dijuluki pada pendapat Miriam. Yang selanjutnya terdapat macam-macam HAM dan pemahaman hak dan kewajiban manusia di dalam Pancasila. Poin yang terakhir yaitu memahami demokrasi Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai suatu negara dan hukum di Yunani kuno dalam kehidupan bernegara antara abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-3 sebelum Masehi. Pengertian demokrasi Pancasila. Para filsuf klasik mengklarifikasikan bahwa bentuk-bentuk negara menjadi 3 bentuk, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Selanjutnya bab 6 yaitu tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Dalam bab ini terdapat 6 poin. Langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Penjabaran dari nilai aspek kehidupan di dalamnya yang merupakan satu kesatuan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara. Poin kedua yaitu landasan hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Landasan wawasan Nusantara terbagi menjadi 2, yaitu landasan idil. Di sini kepentingan masyarakat lebih luas dan harus diutamakan daripada kepentingan yang lebih besar dan tidak mematikan atau meniadakan kepentingan golongan, suku bangsa maupun perorangan. Yang kedua yaitu landasan konsepsional. Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air, dan dirgantara di atasnya serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh rakyat dan seluruh potensi yang ada tersebut digunakan secara seimbang dan adil. Hakikat dan asas-asas wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara yaitu keutuhan wawasan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Asas-asas wawasan Nusantara ada 6, yaitu kepentingan bersama, keadilan, kejujuran, kesekaan, solidaritas, dan yang terakhir kerjasama. Poin yang ketiga yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara adalah landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
Fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan. Tujuan wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan nasionalisme sebagai fungsi tinggi di aspek kehidupan rakyat Indonesia. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama adalah wilayah sebagai ruang lingkup, terdiri dari asas kepulauan, konsepsi tentang wilayah lautan, dan kepulauan Indonesia, geopolitik dan geostrategi. Geopolitik yaitu pengembangan diri pada geografi politik. Sedangkan geostrategi yaitu upaya atau metode dalam memanfaatkan konsolidasi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Dan faktor yang terakhir yaitu perkembangan wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Negara Indonesia, Indonesia merupakan negara kepulauan. Selanjutnya yaitu penjelasan akhir tentang memahami ketahanan internasional dan integrasi nasional Indonesia. Dalam penjelasan terakhir ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu ketahanan nasional. Secara istilah, kata ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tahan penderitaan dan tidak mudah menyerah. Konsep ketahanan Indonesia yang sudah muncul sejak tahun 1960-an bersamaan dengan adanya ancaman di Indonesia. Unsur-unsur ketahanan meliputi ketangguhan, keuletan, identitas, integrasi, ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan. Landasan ketahanan Indonesia seperti Pancasila sebagai landasan idil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, landasan yudiris, landasan historis, landasan visioner, landasan konseptual, dan landasan doktrinal. Asas ketahanan meliputi asas kesejahteraan keamanan, asas komprehensif menyeluruh, serta was-mawas diri dan was-mawas luar. Sifat-sifat ketahanan yaitu mandiri, dinamis, wibawa, dan konsultasi kerjasama. Poin selanjutnya yaitu pengaruh ketahanan nasional. Yang pertama yaitu hak asasi manusia. Seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib kita hormati. Diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan manusia. Penyiksaan, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit yang hebat, baik jasmani maupun rohani. Pelanggaran hak asasi manusia,
suatu perubahan yang termasuk ada di dalam aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pengaruh demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintahan rakyat dalam demokrasi rakyat yang berdaulat untuk menentukan masa depan negaranya, bagaimana termasuk peran serta rakyat sangat menentukan jalannya pemerintahan. Di sini ada dampak negatif dan positif pengaruh demokrasi, seperti dampak positif, rakyat bebas mengeluarkan aspirasinya, sedangkan dampak negatif, sering terjadinya demo oleh masyarakat. Pengaruh lingkungan hidup. Lingkungan hidup ialah kondisi di mana seluruh yang ada di sekitar manusia, hewan maupun tumbuhan dan benda lainnya. Ketidakseimbangan ekosistem akan berakibat ketidaksengajaan terganggunya sistem ekosistem lainnya. Pengaruh aspek ketahanan. Pengaruh aspek ketahanan. Pengaruh aspek ideologi ini terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya liberalisme, komunisme, ideologi keagamaan, serta ideologi Pancasila. Pengaruh aspek politik. Pengaruh aspek sosial budaya, pengaruh aspek ekonomi, dan yang terakhir yaitu pengaruh aspek ketahanan dan pertahanan. Itu semua adalah pengaruh-pengaruh aspek ketahanan. Lanjut ke penjelasan poin selanjutnya, yaitu tentang integrasi nasional. Integrasi nasional serta prioritas masyarakat Indonesia. Pengertian integrasi nasional yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Pentingnya integritas nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap seluruh bangsa. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional untuk mencapaikan tujuan yang diharapkan oleh negara. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan dalam membangun kejayaan suatu negara, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan tersebut. Pluralitas bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang merupakan suatu hal yang sudah sama-sama mengerti kemajemukan dalam masyarakat Indonesia. Contohnya bisa kita lihat dengan tampilan dalam wujud beragamaan, keagamaan, potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Harus kita sadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan banyak konflik yang cukup besar, baik itu konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Poin yang terakhir yaitu strategi integrasi. Dalam poin ini terdapat beberapa strategi, yaitu strategi asimilasi dan strategi akulturasi, serta strategi pluralis. Integrasi nasional meliputi dimensi integrasi nasional dan mewujudkan
Integrasi Nasional Indonesia.